Isekai The Cheat Skill Huteni Shita Orewa. Bergenre isekai, action dan fantasi. Menceritakan seorang pemuda berbadan gendut dan penakut, yang kemudian menjadi tampan dan sangat kuat. Cerita berawal saat anak bernama Yuya sering dibully oleh teman sekelasnya karena memiliki badan yang gendut dan buruk rupa. Saat libur panjang sekolah tiba, Yuya memutuskan untuk pergi ke rumah kakeknya dan tinggal di sana. Saat memeriksa ruangan, Yuya tanpa sengaja membuka pintu rahasia milik kakeknya yang sudah meninggal. Dan ternyata pintu tersebut bisa menuju ke isekai, atau dunia lain. Setelah masuk, Yuya langsung dikagetkan dengan monster yang tiba-tiba menyerangnya. Namun, ada perisai yang menghalangi monster tersebut, sehingga Yuya dapat menyerang monster itu dan mengalahkannya, yang membuat dirinya berubah menjadi seorang yang tampan dan sangat kuat. Bahkan skill atau kekuatan yang dia dapat dari dunia tersebut, dapat digunakan di bumi. Singkat cerita, libur sekolah pun selesai. Saat di dalam kelas, dia berhasil mencuri perhatian banyak orang karena perubahannya yang signifikan. Bahkan dia sendiri pun tidak sadar dan kaget saat melihat fisiknya yang sudah berubah 90 derajat. Yang dulunya anak gendut sering dibully kini menjadi pria tampan dan incaran para kaum hawa. Anime ini disukai karena alur ceritanya yang menarik dan memberikan kejutan di setiap episodenya. Rekomendasi banget untuk kalian tonton. Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Bergenre isekai, drama dan fantasi. Bercerita tentang seorang pria berusia 34 tahun di Jepang, yang tidak diketahui namanya diusir dari rumah setelah kematian orang tuanya. Mirisnya, ia tidak sedang mengenyam pendidikan ataupun bekerja. Ia menyimpulkan bahwa kehidupan yang dijalani pada akhirnya, tidak ada gunanya. Namun demikian, ia mencoba untuk melakukan hal yang berguna bagi dirinya. Lalu ia mencegat truk yang sedang melaju kencang menuju sekelompok remaja, dan mencoba melakukan hal yang sangat berarti dalam hidupnya. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan salah satu dari mereka, kemudian pada akhirnya ia meninggal. Kehidupannya ternyata masih belum berakhir. Setelah ia terbangun dalam tubuh bayi, ia pun sadar bahwa dirinya bereinkarnasi ke dunia pedang dan sihir. Melihat kehidupan sebelumnya yang gagal, ia memutuskan untuk menjadi sukses di kehidupan barunya ini. Dalam kehidupan barunya tersebut, ia dipanggil dengan nama Rudeus Greirat. Dia mulai mempelajari sihir dan dengan kegigihannya dia berhasil menguasai sihir tanpa merapalkan mantra. Yang dimana hanya ada 2 orang saja yang bisa melakukan hal itu di dunia tersebut. Sampai pada akhirnya keluarga barunya menghilang karena menjadi korban teleportasi massal. Tidak ingin hal yang sama terulang untuk kedua kalinya, ia pun bertekad untuk menemukan keluarganya kembali, dan mulai menjelajahi berbagai benua. Anime ini disukai karena memiliki alur cerita yang panjang dan MC-nya yang berbeda dari MC isekai pada umumnya. Daripada kalian penasaran, mending langsung ditonton aja. Tenshi Kizoku no Isekai Bokenroku. Bergenre isekai, action dan fantasi. Menceritakan tentang remaja yang bereinkarnasi menjadi seorang bocil, yang memiliki kekuatan overpower. Cerita berawal saat anak bernama Kazuya pergi ke minimarket untuk top up diamond. Sialnya dia malah bertemu dengan perampok yang hendak mencelakai 2 orang wanita. Tanpa berpikir panjang, Kazuya pun langsung berlari menghadang perampok tersebut, yang mengakibatkan dirinya tertusuk dan mati. Walaupun sebenarnya, perampok itu akan tersandung sendiri meski Kazuya tidak menghadangnya. Tapi akibat keberaniannya tersebut, dewa memutuskan untuk memberinya kehidupan kedua. Saat terbangun, Kazuya sudah berada dalam tubuh anak kecil bernama Kain von Silford, yaitu keluarga bangsawan yang menjaga perbatasan di suatu wilayah. Karena Kain masih bingung dengan apa yang terjadi, akhirnya dia bertanya kepada pelayannya informasi mengenai dunia tersebut. Saat mengetahui bahwa di dunia ini ada sihir, Kain mulai mempelajarinya tanpa sepengetahuan siapapun. Di usianya yang sudah 5 tahun, ayahnya mengajak dia untuk pergi ke gereja demi melaksanakan upacara pembaptisan, agar mengetahui seberapa tinggi level berkah dewa yang dia miliki. Ketika acara dimulai, tanpa disangka-sangka, Kain malah bertemu dengan ke-7 dewa yang sudah mengirimnya ke dunia itu. Sontak dia pun langsung dibuat kaget. Dewa itu hanya tersenyum sambil memberikan beberapa bacotan-bacotan tidak jelas. Singkat cerita, saat makan malam tiba, ayahnya menanyakan status yang ia dapat dalam pembaptisan. Dengan pede Kain berkata, "Status open." Status pun terbuka dan ayahnya panik karena level berkah dewa yang Kain miliki melebihi manusia biasa, di mana manusia pada umumnya hanya memiliki berkah dewa paling tinggi level 5.
Sedangkan berkah dewa yang Kain miliki adalah level 10. Karena kemampuan tersebut, Kain diangkat menjadi Baron di usianya yang ke-10 tahun. Dan ditugaskan untuk melenyapkan Raja Iblis Aron. Alur cerita yang seru, membuat anime ini menjadi anime dengan peringkat pertama di musim semi, menurut admin.